Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan pada sel. Saya Lutfia Syahrial, NPM 20082600128. Ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh disebut dengan biolistrik. Dengan kata lain, biolistrik merupakan segala yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkan. Tubuh manusia mengandung ion positif, yaitu natrium dan kalium, dan ion negatif, yaitu klorin. Tubuh dialiri arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Sel saraf diibaratkan sebagai kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme yang sama. Pada kabel listrik terdapat kawat tembaga, sedangkan pada sel saraf terdapat badan sel, selubung mielin, dan ujung akson. Sebelum saya menjelaskan mengenai aktivitas listrik pada sel saraf, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian saraf dan fungsinya. Yang pertama ada dendrit. Dapat kita lihat pada gambar mana yang dituju oleh panah merupakan dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Selanjutnya ada badan sel yang fungsinya menerima rangsangan dari dendrit. Lingkaran kuning ini merupakan nukleus atau inti sel yang berfungsi mengatur aktivitas sel saraf. Lalu ada akson atau nama lainnya neurit yang fungsinya menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Akson atau neurit diselubungi oleh yang namanya selubung mielin yang berfungsi melindungi sel saraf dari kerusakan. Yang tidak diselubungi oleh selubung mielin itu merupakan nodus Ranvier yang fungsinya mempercepat jalannya impuls. Di sini juga dapat kita lihat bahwa ada sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit atau akson. Yang terakhir ada akson terminal atau ujung akson yang fungsinya menghantarkan impuls ke sel saraf selanjutnya. Nah, ini merupakan penjelasan dari gambar sebelumnya. Kelistrikan pada tubuh manusia berkaitan dengan komposisi ion yang ada di dalam tubuh, di mana ion itu sendiri ada yang ion positif dan ion negatif. Aliran listrik yang ada di impuls saraf berhubungan dengan ion yang ada di sel saraf itu sendiri. Nah, ini merupakan gambar sel saraf yang disambungkan dengan voltmeter, yang dimana voltmeter adalah alat pengukur tegangan listrik. Ternyata, dapat kita lihat pada gambar bahwa di tubuh kita ada tegangan listrik. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Ion-ion apa saja yang berhubungan dengan sel saraf? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya ion yang ada di dalam tubuh kita adalah ion natrium, klorin, dan kalium. Nah, kelistrikan pada tubuh tidak terlepas dari ketiga ion tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa sel saraf memiliki membran sel yang di luar membran sel terdapat ion positif, yaitu natrium, dan di dalamnya ada ion kalium dan klorin. Ion positif dan ion negatif tersebut tidak dapat bebas keluar masuk membran sel,
dikarenakan struktur dari membran sel itu sendiri yang terdiri dari protein-protein membran dan fosfolipid. Ion natrium tetap berada di bagian luar membran sel jika sel saraf tidak menghantarkan impuls, dan ion kalium dan klorin tetap berada di dalam sel. Namun, ion itu sendiri dapat keluar masuk membran sel jika adanya neurotransmitter, yang dimana fungsi dari neurotransmitter adalah untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf lain. Tubuh kita menghasilkan neurotransmitter. Kemudian, neurotransmitter itu akan dilepaskan dari ujungnya ke bagian dendrit. Setelah itu, neurotransmitter akan mengakibatkan impuls saraf tersebut diteruskan. Ketika impuls saraf tersebut diteruskan ataupun berjalan, di situ ada proses masuknya ion natrium ke dalam sel saraf dan keluarnya ion klorin keluar bagian sel saraf. Pada akhirnya, impuls saraf tersebut akan berjalan menuju ujung akson dan kemudian diteruskan ke sel saraf selanjutnya. Selanjutnya, kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh. Yang pertama, ada sistem saraf dan neuron yang terdiri dari sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, sistem saraf otonom, neuron atau sel saraf. Yang kedua, ada konsentrasi ion di dalam dan luar sel. Pada akson, konsentrasi ion di dalam sel lebih negatif daripada di luar sel. Ketiga, kelistrikan saraf. Kecepatan impuls saraf bergantung pada serat saraf dan ada tidaknya mielin. Perpindahan ion dari dalam sel keluar sel atau sebaliknya melalui membran sel. Pada keadaan istirahat, beda potensial suatu membran sebesar minus 70 mikrovolt. Keempat, perambatan potensial aksi. Membran saraf otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang, lalu timbul potensial aksi yang merangsang daerah di sekitarnya untuk mencapai nilai ambang. Kemudian terjadi perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi, yang dimana sel saraf mengalami repolarisasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.